Kalau kita ngomongin Batavia zaman kolonial, ada satu nama nih yang bikin gempar. Satu nama yang jadi buah bibir di kalangan rakyat, tapi sekaligus jadi mimpi buruk buat para penguasa. Nama itu udah jadi legenda, dan ini dia kisahnya. Coba deh, bayangin. Dari sekian banyak pejuang di masa itu, siapa sih sosok yang bener-bener bikin kompeni Belanda dan para tuan tanah kaya itu ketakutan setengah mati? Jawabannya, ya cuma satu, si Pitung. Seorang pahlawan rakyat yang namanya aja udah bikin gentar. Nah, dia ini dapat julukan keren, Robin Hood dari Betawi. Dan julukan ini pas banget, kenapa? Soalnya konsepnya simple tapi ngena banget. Ambil harta dari orang kaya yang menindas, terus kasih ke orang-orang miskin yang butuh bantuan. Tapi kita mundur dikit ya, si Pitung ini siapa sih sebenarnya sebelum jadi legenda? Perjalanannya itu gak langsung jadi pemberontak loh. Jadi, Pitung ini lahir di Rawabelong dari pasangan yang bernama Piuh dan Pinah. Sejak kecil, dia itu dididik dengan baik. Gak cuma belajar ngaji sampai khatam, tapi juga mendalami ilmu bela diri silat. Gurunya pun bukan sembarangan, Haji Naipin, seorang tokoh yang sangat dihormati di kampungnya. Nah, ini nih yang bikin dia unik. Si Pitung itu kayak punya dua sisi. Di satu sisi, dia itu anak yang alim, rajin ibadah, sopan, dan dihormati banyak orang. Tapi, di sisi lain, dia adalah seorang pendekar yang ilmunya tinggi, jagoan silat sejati, dan gak pernah takut buat membela kebenaran. Oke, pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin anak alim kayak dia jadi angkat senjata? Sampai-sampai jadi buronan nomor 1 kompeni? Jawabannya simpel, ketidakadilan. Dia udah gak tahan lagi ngelihat rakyat di sekitarnya diperas habis-habisan sama kompeni Belanda dan para tuan tanah yang serakah. Contohnya kayak Babah Limi tuh. Buat dia, diam aja tuh, bukan pilihan. Cara Pitung beraksi itu sebenarnya jelas banget. Pertama, dia tentuin targetnya, para penindas. Kedua, dia dan kelompoknya datengin dan rampas semua harta mereka. Dan yang paling penting, langkah ketiga, semua hasilnya itu dibagi-bagiin langsung ke rakyat miskin yang lagi kesusahan. Tapi ya, namanya juga kisah pahlawan, seringkali ada babak sedihnya. Perjalanan Pitung ini gak berakhir bahagia selamanya. Nah, disinilah ceritanya jadi makin dramatis, penuh mitos, dan pengkhianatan. Menurut cerita yang beredar luas di masyarakat, Pitung ini bukan jagoan biasa. Katanya nih, dia itu punya ilmu kebal. Semacam kekuatan goib gitu, yang bikin badannya tahan bacok, tahan tembak. Kebayang nggak? Coba bayangin gimana frustrasinya tentara Belanda waktu itu. Ditembak berkali-kali, pelurunya mental. Nggak mempan sama sekali. Kekuatan inilah yang bikin dia kayaknya mustahil banget buat dikalahin. Nah, jadi penasaran kan? Kalau emang dia sekuat itu, peluru aja gak tembus, terus gimana dong cara ngalahinnya? Jawabannya, cuma satu kata, tapi nyesek banget. Pengkhianatan. Jadi dia kalah bukan karena senjata musuh, tapi karena tikaman dari belakang. Jadi ceritanya, ada informan yang cepu ke Belanda, ngasih tahu satu-satunya rahasia kelemahan si Pitung. Begitu ilmunya berhasil dilunturkan, wah, langsung deh kompeni gerak cepat, nyergap dia. Konon katanya, dia akhirnya gugur bukan karena peluru biasa. Ada yang bilang pakai peluru emas, ada juga versi lain yang bilang pakai telur busuk. Pitung emang udah gugur, tapi namanya, wah, hidup terus. Kenapa ya cerita yang umurnya udah lebih dari 100 tahun ini masih kita obrolin sampai sekarang? Soalnya, si Pitung itu udah jadi lebih dari sekedar nama. Dia itu udah jadi simbol. Simbol perlawanan dan keberanian orang Betawi buat berdiri tegak, ngelawan penjajah dan semua bentuk kesewenang-wenangan. Bisa dibilang, kisahnya ini jadi pengingat abadi buat kita semua. Ini bukan cuma kenangan, tapi bukti nyata tentang perjuangan demi keadilan. Bahkan saat rintangannya kelihatan mustahil banget buat dilewatin. Nah, sampailah kita di ujung cerita. Jadi si Pitung ini pahlawan atau perampok? Mungkin jawabannya emang gak hitam putih ya. Justru ceritanya ini ngajak kita mikir lebih dalam lagi. Sebenarnya, apa sih makna perjuangan itu? Oke, segitu dulu cerita kita kali ini. Makasih banyak udah nyimak. Kalau kalian suka, jangan lupa ya buat suka dan bagikan ulasan ini. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya.